Adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Tentunya baik-baik semua ya, dan sehat-sehat semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ibadah persekutuan taruna. Tapi namun sebelum itu adik-adik, kakak akan mengingatkan anjuran pemerintah, yaitu mencuci tangan dengan air yang bersih, memakai sabun, dan memakai masker dan menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersaat teduh sejenak. Adik-adik, disilahkan berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Marilah kita memulai ibadah kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 12, baiknya yang pertama, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah bersama orang tua, berkati kami pelayan PAPT bersama adik-adik pemuda yang membantu pelayanan pada pagi hari ini, baik sebagai gitaris dan teknisi. Tuhan Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik persilahkan duduk. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 61, baiknya yang pertama. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Baik adik-adik, kita tenangkan hati kita menyambut firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Elvi Mendaun. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita siapkan hati kita berdoa untuk tuntunan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami, di mana ya Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan mau membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua, terlebih ya Tuhan,
hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, agar hamba dimampukan untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Terlebih ya Tuhan, buat anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka yang berada di rumah. Biarlah mereka setia untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah mereka sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Kitab 2 Korintus pasalnya yang 8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelahan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada orang, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memuliakannya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dan dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Adik-adik, silahkan duduk. Salam. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Adik-adik, tema kita pada pagi hari ini berjudul kehadiran yang memberi harapan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Bacaan kita pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9, yang menceritakan tentang pelayanan kasih, yang artinya pemberian atau diakonia. Dalam pembacaan ini, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan di jemaat di Yerusalem. Pertama-tama, Paulus terlebih dahulu memberi contoh tentang kondisi jemaat tetangga, yaitu jemaat Makedonia. Jemaat yang hidupnya menderita dan sangat miskin harta, tetapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan terlebih dari kemampuan mereka sendiri. Paulus juga mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu. Maka seharusnya juga kaya dalam berbagai kasih. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Paulus, jemaat di Makedonia juga memberikan teladan. Saat itu jemaat Makedonia begitu kesusahan. Mereka mengalami pencobaan yang berat dan hidup dalam kemiskinan. Namun dengan kemurahan hatinya untuk membantu jemaat di Yerusalem, sebenarnya saat itu jemaat di Korintus juga berkomitmen untuk mau membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai. Mengapa adik-adik? Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih, karena harta milik kita adalah kasih karunia dari Tuhan. Karena jika kita mampu memberi atau berbagi, maka itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak semuanya orang itu mampu berbagi. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari apa yang telah Tuhan lakukan, yaitu Yesus Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Memberi atau berbagi haruslah dengan dorongan kasih, bukan secara paksa. Beriman pemberian dimaksudkan supaya adanya keseimbangan di antara jemaat, saling melengkapi bagi orang-orang yang kesulitan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari jemaat Makedonia kita belajar bahwa memberi juga bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang, melainkan memberi juga bukan karena kita berlebihan, melainkan karena mengikuti teladan kasih Kristus di dunia ini, agar ada keseimbangan, artinya seirama dalam perbedaan, yang satu tidak merasa lebih dari yang lainnya. Maka dari itu, marilah kita berbagi dan kita tidak hitung-hitungan karena berkat Tuhan yang sudah kita terima. Di sini juga kita diingatkan bahwa segala pencobaan, segala kesulitan, permasalahan hidup, kekurangan bukan penghalang bagi kita untuk berbagi. Di sanalah sukacita akan meluap dalam hati kita. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak PT, kita diajarkan untuk berbagi dengan sesama atau saudara kita yang kesulitan, dan kita saling melengkapi. Contohnya adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Ketika ada teman-teman kesulitan,
kesusahan, masalah makanan. Sebagai anak PT, kita yang punya makanan atau berkat yang lebih di rumah, mungkin kita bisa memberikan kepada teman-teman kita yang susah. Juga adik-adik, di dalam masa pandemik ini, yang kadangkala ada teman-teman kita susah atau terbatas dengan alat komunikasi, mungkin ada di rumah yang sudah mempunyai HP pribadi atau bisa mengajak teman-teman kita untuk bekerja, melakukan pekerjaan tugas-tugas sekolah, karena teman kita tidak mempunyai HP. Dari itulah kita saling melengkapi. Ketika ada teman kita kesulitan dan kesusahan, maka adik-adik PT mampu, mereka baik kesulitan belajar maupun kesulitan alat tulis, bahkan di ruang sekolah, terlebih di masa pandemik ini, COVID-19, kita bisa saling membantu dalam belajar bersama atau kerja kelompok atau saling memberi informasi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita responi firman Tuhan kita pada pagi hari ini dari Gita Bakti nomor 115, baitnya yang pertama, utuslah kami. Kami masuk dalam ini menjadi saksi bagi kerajaan, damai dan terang, menabur kasih bagi dunia yang besar. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkau ya Yesus Tuhan Juru dunia. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa yang selalu kami naikkan kepadamu, di mana di pagi yang indah ini Tuhan, Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Bahkan ya Tuhan, kami boleh mendengarkan isi firman-Mu, di mana kami diajak untuk menjadi anak-anak yang melakukan kasih karunia terhadap sesama kami yang membutuhkannya Bapa. Bapa dalam surga, di pagi yang indah Tuhan, kami berdoa buat kehidupan anak-anak kami yang pada saat ini ya Tuhan, mereka berada di rumah, mereka melakukan tugasnya di rumah. Kiranya Engkau menjaga, memelihara mereka, memberikan kesehatan, agar mereka senantiasa hidup dalam kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat kehidupan kami sebagai kakak-kakak layannya Tuhan. Kiranya Engkau pakai kami ini ya Tuhan sebagai pelayan-Mu, biarlah dalam tugas tanggung jawab yang Engkau sudah berikan kepada kami lakukan itu semata-mata demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Buat kehidupan keluarga kami ya Tuhan, anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memelihara kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat
pemerintahan kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok sekalipun ya Bapa. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan kami di daerah Kecamatan Marangkayu, Desa Sebuntal ya Bapa. Kiranya Engkau menopang tugas dan tanggung jawab pemerintahan kami ya Tuhan, agar mereka menjalankan roda pemerintahannya dengan penuh tanggung jawab, penuh keadilan, agar kami masyarakatnya ya Tuhan hidup rukun dan damai. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat para medis yang saat ini ya Tuhan mereka berjuang melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengatasi pasien-pasien COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memelihara mereka dalam kehidupannya, jauhi dia dari susah mara bahaya, terlebih ya Tuhan bungkus dengan roh kasih-Mu, karena tugas dan tanggung jawab ini yang mereka lakukan ini ya Tuhan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Juga keluarga mereka ya Tuhan, Engkau selalu memelihara mereka dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi pegawai kantor, pastor, para majelis, panitia, biarlah Engkau selalu memberkati tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayan-Mu di gereja ini ya Tuhan, agar tugas dan tanggung jawab ini ya Tuhan mereka serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu demi hormat dan kemuliaan-Mu saja ya Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak yatim, janda duda, parkir miskin. Kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka, apa yang mereka cita dambakan, apa yang mereka butuhkan, Engkau selalu memberkatinya, seperti Engkau juga senantiasa memberkati kami di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang kami selalu naikkan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 29291, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita nyanyikan bait yang pertama sebelum persembahan kita jalankan, dan sesudah persembahan kita jalankan, kita kembali lagi menyanyikan baitnya yang kedua. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Nyanyi
Adik-adik dipersilahkan berdiri, kita akan doakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi pelayanan dan kesaksian-Mu. Dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik tetap berdiri. Adik-adik, jadilah anak-anak yang saling peduli dan perhatian kepada sesama. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 284 baitnya yang pertama. Di jalan hidup yang lebat sepi, orang sedih mengeram. Tolong mereka yang gelap-gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan bergantung, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risaukan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak ya Tuhan, di mana Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa dalam surga, berkati kami di hari-hari selanjutnya Tuhan, agar di minggu yang akan datangnya Tuhan, kami boleh hadir dalam ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Salam adik-adik. Kak Elvi Kak Marnatati mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.